Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Islamu Muyassaran ila Fityanil Islam yang disusun oleh Fadilatul Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Kitab yang membahas tentang pembahasan Islam adalah agama yang mudah, yang ditujukan secara khusus kepada para pemuda kaum muslimin agar mereka benar-benar mengenal agama Islam dengan baik. Dan pada kesempatan kali ini kita sampai pada bab yang keempat, yaitu al-ibadah, ibadah. Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, idza arafna annana lam nujad fi hadhihi al-hayati abatha, jika kita mengetahui bahwasanya tidaklah kita diciptakan di kehidupan dunia ini sia-sia, wa anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa khaliqunal azimu, dan kita mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta kita yang maha agung, wa annahu arsala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila kullil khalqi yad'uhum ila dinil Islam, dan kita juga tahu bahwasanya Allah telah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh makhluknya, menyeru mereka kepada agama Islam. Na'lamu, maka kita mengetahui, annahu wajibun alaina, bahwasanya wajib atas kita, an na'budu hadzal rabbal azima, untuk beribadah kepada Tuhan yang maha agung ini, ibadatan yarda biha anna, dengan suatu ibadah yang Allah ridhai kita dengannya, linafuza bil jannah, agar kita berbahagia masuk surga, agar kita sukses dengan masuk surga, wa nabta'ida 'anin nari, dan agar kita jauh dari neraka. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pembahasan ini ada kaitannya dengan pembahasan sebelumnya. Terlebih secara khusus kita telah meyakini dan mengetahui dengan pasti bahwasanya kita diciptakan ini ada tujuannya. Kita hidup ini bukan hanya sekedar hidup sia-sia, dan telah kita bahas bahwa tujuan kita hidup di dunia ini diantaranya yang paling utama adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ayat yang sering kita ulang. Di awal pembahasan sudah dijelaskan, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita mengetahui bahwasanya Allah telah menciptakan kita
dan telah mengutus nabinya untuk kita, yang nabi tersebut menyeru kita untuk memeluk Islam, agama yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang Islam, maka menjadi wajib bagi kita untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Agung tersebut. Wajibun alaina an na'budu hadzal rabbal azim. Wajib bagi kita untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Agung tersebut, yang telah menciptakan kita, yang telah mengutus Rasulnya untuk kita, dan yang telah mengutus Rasulnya untuk mengajak Islam kepada kita. Dan tentu saja tujuan kita beribadah kepada Allah ini pada akhirnya agar kita sukses di akhirat, masuk surga, dan agar kita dijauhkan dari neraka. Fal ibadatu, maka ibadah, hiyal istislamu li awamirillah, yaitu tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah, wal qiyamu bima faradahu Allahu alaina aw nahana anhu, dan menjalankan apa yang Allah wajibkan atas kita dan apa yang Allah larang dari kita. Dan definisi ini definisi yang mungkin berbeda dengan apa yang sering kita dengar, yang juga sering disampaikan oleh para asatidzah kita. Penukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwa ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal af'al al-zahirah wal batinah. Sebuah nama yang mencakup apa-apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik itu berupa amalan maupun ucapan yang zahir maupun yang batin. Itu definisi yang masyhur dari ibadah. Namun di sini al-muallif Syekh Ali Hasan Al-Halabi memberi definisi yang sedikit berbeda. Jadi menurut beliau ibadah itu adalah pasrah, tunduk terhadap perintah-perintah Allah. Nah, dari sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mengerjakan suatu amalan, baik itu wajib ataupun sunnah, dengan meyakini atau dengan ketundukan bahwa ini perintah Allah, maka kita telah beribadah. Ya, jadi kita telah mengerjakan suatu amal ibadah. Ketika kita tunduk dan patuh untuk meninggalkan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kita tinggalkan itu lillah, maka kita dianggap telah beribadah. Dan ini sebenarnya mirip dengan definisi takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya, namun tetap harus disertai dengan niat. Apa itu? Di dalam beribadah harus berniat untuk mengharap pahala dari Allah, dan di dalam meninggalkan larangan harus berniat untuk takut akan siksa Allah. Artinya kalau ada seseorang yang meninggalkan perbuatan haram tapi bukan karena tunduk dan patuh atas larangan Allah, maka tidak dinilai sebagai suatu ibadah. Orang tidak minum khamr bukan karena takut hukuman bagi peminum khamr, tapi karena nggak punya duit misalnya, atau karena memang dia nggak suka. Hanya karena itu saja, bukan karena tahu dalil kalau khamr itu haram lalu dia tinggalkan lillah. Maka orang semacam ini tidak dianggap telah beribadah kepada Allah. Ya, jadi ibadah adalah tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah, mengerjakan apa yang Allah wajibkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Wa min anwa'il ibadatil mafrudati alaina, dan di antara macam-macam ibadah yang diwajibkan atas kita, as-salatu salat, was-siyamu puasa,
wa birrul walidaini, berbakti pada kedua orang tua, wal ihsanu ma'an nas, berbuat baik kepada sesama manusia. Di sini al-mu'allif menyebutkan beberapa di antara rukun Islam dan selain rukun Islam. Jadi di sini bukan pembatasan jamaah ya, bukan pembatasan, karena ibadah yang Allah wajibkan kepada kita banyak. Di antaranya rukun Islam yang disebutkan di sini, sholat, puasa. Yang belum disebut apa? Zakat, haji, jika mampu. Ya. Nah, lalu beliau juga menyebutkan selain perkara rukun Islam, di antaranya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, wal ihsanu ma'an nas, berbuat baik kepada sama manusia. Ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita tanya kepada pemuda Islam di zaman sekarang, kira-kira tahu enggak kalau birrul walidain ini wajib, kalau berbuat baik kepada sama manusia itu wajib? Ya, tahu nggak kalau ternyata puasa dan sholat itu wajib? Mereka sekedar tahu saja sudah alhamdulillah. Setelah itu kita tuntun untuk mengamalkannya. Namun sangat disayangkan apabila ada di antara pemuda Islam yang sampai saat ini nggak tahu kalau sholat itu wajib, puasa itu wajib, berbakti kepada orang tua wajib, berbuat baik kepada sesama wajib. Belum lagi ditanya jumlah rakaat sholat. Coba sekali-kali ngetes Pak, kita ketemu orang random acak di jalan, coba tanya ya, sholat itu wajib enggak, puasa itu wajib enggak? Lalu ditanya sholat wajib ada berapa? Ini seakan-akan kan soal SD Pak ya. Alhamdulillah kita SD diajari meskipun hanya sekedar itu, dan itu pun kita merasa kurang, ya enggak? Ya, rukun iman apal kita, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, kepada kitab, kepada takdir, kepada hari akhir. Tapi coba anak zaman sekarang ditanya rukun iman, hafal itu sudah syukur, padahal itu kita merasa kurang, hanya sekedar hafal saja. Iman artinya apa? Percaya, padahal itu sangat kurang, karena orang-orang kafir percaya adanya Allah, percaya adanya kitab, percaya adanya malaikat, tapi tidak menjadikan mereka masuk Islam, karena kepercayaan mereka hanya sebatas dari segi rububiyah, meyakini Allah itu Tuhan, tapi tidak meyakini dari segi uluhiyah, meyakini bahwasanya Allah satu-satunya Tuhan yang harus disembah, satu-satunya Tuhan yang berhak untuk diibadahi. Disinilah mereka terjatuh pada kesyirikan. Nah, kembali lagi kalau anak zaman sekarang ditanya, jangankan ditanya apa itu uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, tanya saja rukun iman ada 6, sebutkan. Coba tes sekali-sekali ya, orang umum, ayo sih, rukun iman ada 6, apa saja? Ya, belum lagi kita tanya nama nabi-nabi siapa. Tapi kalau ditanya siapa YouTuber favorit, muncul semua. Ya, apal. Subhanallah. Makanya penting bagi kita, terutama para pemuda Islam, untuk kita kenalkan Islam. Dan insya Allah ini diantara wasilah kita untuk memperkenalkan Islam dengan cara yang mudah. Sebagaimana judulnya, Al-Islamu Muyassarun, Islam itu agama mudah. Ila fityanil Islam, ya, sebagai hadiah bagi para pemuda Islam. Taib. Wa nahana Allah subhanahu an asya'a qabihatin sayyi'atin, dan Allah melarang kita dari perkara-perkara yang buruk. Qabihatin sayyi'atin sama maknanya, perkara yang tidak baik. Minha as-sabbu, diantaranya mencela, wa ighdabul walidain, membuat kedua orang tua marah, wasariqah, mencuri,
wal isaatu ilal akharin, dan berbuat baik kepada sesama orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin bagi kita yang sudah sering mengaji bertanya, kenapa enggak disebutkan yang pertama itu syirik? Allah melarang kita dari perbuatan syirik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tentu saja ini kembali kepada al-muallif, penulis kitab. Kenapa beliau tidak menyebutkan syirik sebagai perkara yang Allah larang, termasuk di antara perbuatan yang buruk? Wallahu a'lam. Namun kita husnudzon, beliau tidak menyebutkan syirik termasuk di antara perkara yang dilarang, bukan berarti beliau tidak meyakini syirik itu haram. Tapi mungkin saja betik di benak beliau ketika menulis ini perkara-perkara yang mungkin tidak diketahui oleh sebagian pemuda, atau perkara-perkara yang sering dilakukan para pemuda. Ya, jadi mungkin pas beliau ingat para pemuda itu kelakuannya apa saja sih yang ternyata dilarang? Suka mencela, suka membuat sakit hati orang tua, suka mencuri, suka berbuat buruk kepada orang lain. Ya, ini semua adalah dilarang. Namun kalau kita kembali kepada dalil, larangan yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Ya, larangan yang paling dilarang, dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Baru setelah itu diantaranya adalah durhaka kepada orang tua. Nah, ini beliau sebutkan di antara perkara yang dilarang oleh Allah adalah membuat orang tua marah, dalam artian durhaka. Waqad yas'alul wahidu minna nafsah, dan sungguh ada seorang yang bertanya kepada kami tentang dirinya, limada na'budullaha subhanahu wa ta'ala wahdah, kenapa kita harus beribadah kepada Allah semata? Fal jawabul wahid, maka jawaban satu-satunya, li'anna Allah subhanahu wa ta'ala huwal khaliqu wahdah lihadal kaunil ladzi narah, karena Allah subhanahu wa ta'ala dialah satu-satunya pencipta bagi alam yang selama ini kita lihat, bi ardihi wa samaihi wa jibalihi wa anharihi wa insihi wa hayawanihi, baik itu bumi, langit, gunung, sungai, manusia, hewan, semua yang kita saksikan di alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Fahuwa subhanahu wa ta'ala al-maliku likulli makhluqin, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala pemilik seluruh makhluknya, al-mujidu likullil asya'i wal khalaiki minal adami wal faraq, yang menciptakan segala sesuatu dan makhluk-makhluknya dari ketiadaan dan kekosongan. Sebelumnya bumi ini kosong, lalu Allah ciptakan, yaitu alam semesta. Sebelumnya kita enggak ada, lalu Allah ciptakan kita. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Kalau Allah itu Tuhan yang telah menciptakan seluruh makhluk yang kita lihat, maka ini berkonsekuensi kita harus beribadah hanya kepada Tuhan yang telah menciptakan seluruh makhluk itu. Dan sekali lagi ini pelajaran dasar. Kenapa kita harus menyembah Allah semata? Ya, karena Allah lah satu-satunya Tuhan yang menciptakan kita semua. Wa aidan, dan juga wa nahnu na'budullaha wahdah, kita beribadah kepada Allah semata, li'annahu a'tana ba'da an khalaqana ni'aman katsiratan, karena dia, yaitu Allah, telah memberikan kepada kita setelah Allah menciptakan kita nikmat yang banyak. Bukan hanya menciptakan kita, tapi memfasilitasi kehidupan kita. Ini kalau kita benar-benar merenungkan kehidupan kita, kehidupan alam semesta, maka kebangetan kalau tidak meyakini Allah itu satu-satunya Tuhan.
Ya, coba renungkan kehidupan kita sebelum kita lahir. Kita itu apa? Di mana kita? Setelah kita lahir, apakah Allah menciptakan kita lalu membiarkan kita? Tidak. Ya, Allah memberikan semua fasilitas kehidupan bagi kita. Kita tinggal di bumi yang tenang, dengan gunungnya, dengan langit sebagai atapnya. Allah turunkan air hujan agar tumbuh-tumbuhan bisa dimakan oleh hewan, hewan disembelih, ibu kita makan, dari makannya ibu kita keluar air ASI. Ya, ini semua menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala selain menciptakan kita juga memberikan kenikmatan yang banyak bagi kita. Wa sakhkhara lana jami'a ma ahalla lana mimma khalaqa fi hadhil ard. Dan Allah juga menundukkan kepada kita seluruh apa yang Allah halalkan bagi kita dari apa yang Allah ciptakan di bumi ini, semua untuk manusia. Fa huwa alladhi yamliku kulla syai', maka dialah Allah yang telah memiliki segala sesuatu. Min anfusina, baik itu diri kita, wa mimma natamatta'u bih, dan juga dari apa-apa yang kita nikmati. Diri kita dan apa yang kita nikmati semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah seperti ini, patutkah kita beribadah kepada selain Allah? Patutkah kita serahkan ibadah kepada selain yang telah memberikan kita kehidupan, kenikmatan hidup dan menundukkan segala sesuatu untuk kita? Nah, di sini menunjukkan Islam bukan hanya sekedar agama dalil, tapi juga agama yang mengajak untuk berfikir. Makanya banyak dalam Al-Quran, afala tatafakkarun, tidakkah kalian berfikir? Wa fi anfusikum afala ta'qilun, ya, afala tubsirun, dan di dalam diri kalian tidakkah kalian melihat, mencermati? Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi fitrah manusia meyakini yaitu memiliki Tuhan, dan Tuhan itu adalah Allah, dan seharusnya kita beribadah hanya kepada Allah. Nah, itu jawabannya, tanpa kita melihat dalil dari ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita melihat dalil dari ayat-ayat Al-Quran, ya jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, tidaklah mereka diperintah kecuali untuk yaitu mengikhlaskan agama hanya kepada Allah. Kalau kita kembali kepada dalil ayat Al-Quran maupun hadis, jelas kita wajib beribadah hanya kepada Allah. Nah, di sini al-muallif rahimahullah ingin menjelaskan kewajiban beribadah dari segi apa? Logika sederhana. Nah, unzur ila nafsik, maka sekarang lihat dirimu. Hal tamliku yadaik, apakah engkau benar-benar memiliki, menguasai kedua tanganmu? Hal tamliku rijlaik, apakah engkau benar-benar memiliki kedua kakimu? Hal tamliku ayya juz'in min ajza'i jismik, apakah engkau benar-benar memiliki satu bagian dari bagian-bagian tubuhmu? Al jawabul wahid, jawaban satu-satunya, la, tidak. Memang ini tangan dan kaki kita, tapi kita tidak menguasai benar-benar apa yang ada pada tangan kita. Buktinya apa? Tangan kita sakit, ya kita nggak bisa ngatur untuk sembuh. Ya, kaki kita pegel-pegel, nggak bisa kita minta untuk hilang pegelnya. Itu contoh yang sederhana saja. Kalau kita punya tangan tapi kita punya kaki, tetap pemilik sejatinya adalah Allah. La amliku syai'an min hada, maka kita katakan kita tidak memiliki sesuatu pun dari ini semua. Limada la tamliku syai'an min ajza'i jismik wa anta idza aradta an tumsika syai'an amsaktahu biyadaik. Kenapa engkau katakan engkau tidak memiliki sesuatu pun dari anggota tubuhmu, tidak benar-benar memiliki, sedangkan ketika engkau ingin untuk menahan sesuatu, memegang sesuatu, engkau bisa pegang dengan tanganmu. Aw aradta an tadhhaba ila makanin tadhhabu ala rijlaik, atau ketika engkau hendak pergi ke suatu tempat, engkau bisa jalan dengan kedua kakimu.
Tapi mengapa engkau katakan tangan dan kaki ini bukan milik saya sepenuhnya? Au arata an tanzura ila syai'in nazarta bi'ainaika, atau kalau Anda ingin untuk melihat sesuatu, Anda bisa melihat dengan kedua mata Anda. Limadza hiya laka wa anta la tamlikuha. Ya, mengapa anggota badan ini, ya, anggota badan yang engkau miliki ini pada hakikatnya engkau tidak benar-benar memilikinya. Ini tanganmu, ini kakimu, ini yaitu matamu, tetapi kenapa engkau katakan tidak benar-benar memilikinya? Maka jawabannya li'annaka makhluqun lillah, karena engkau sendiri adalah makhluk ciptaan Allah. Fallahu walladzi khalaqaka biyadaika, maka dialah Allah yang telah menciptakanmu dengan kedua tanganmu, termasuk kedua tanganmu. Wa rijlaika, dan kedua kakimu. Wa ainaika, dan kedua matamu. Wa kulla a'dha'i jismika, dan semua anggota badan tubuhmu. Fa anta lam takhluq syai'an min jismik, maka engkau tidaklah menciptakan sesuatu pun dari anggota badanmu. Wa lam takhluq syai'an mimma tarahu amamak, dan engkau pun tidak menciptakan sesuatu pun dari apa yang engkau lihat di hadapanmu. Wa kullun nasi aidan, dan semua manusia juga lam yakhluqu anfusahum, tidak menciptakan diri mereka sendiri, au syai'an ghairahum, atau sesuatu pun dari selain mereka. Fal khaliqu huwallahu subhanahu wa ta'ala, maka satu-satunya pencipta adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini satu lagi tinjauan yang perlu untuk kita perhatikan, ya. Kalau kita dan seluruh tubuh kita ini benar-benar di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan fasilitas itu untuk kita, tapi ini bukan punya kita. Artinya seketika Allah cabut kenikmatan yang kita miliki, maka sangat bisa. Betapa banyak orang yang dicabut penglihatannya oleh Allah, dicabut tangannya oleh Allah, dicabut kakinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan terutama dicabut nyawanya oleh Allah. Kita nggak bisa ngatur kapan kita mau mati, kapan kita ingin hidup, sampai kapan. Ini menunjukkan manusia itu punya Tuhan yang menciptakan, yang mengatur. Nah, jika ini semua sudah diyakini, maka adakah celah untuk kita beribadah kepada selain Allah? Lagi-lagi tinjauan secara logika sederhana, ya. Fa kullu ma tarahu amamak, maka semua apa yang engkau lihat di depanmu, min insanin au hayawanin, baik itu manusia ataupun hewan, au jamadin, sampai pun benda mati seperti batu, sungai, ya. Wa kullu ma tatamatta'u bih, dan semua apa yang engkau nikmati, au ta'maluhu, atau apa yang engkau kerjakan, laisa mulkaka, itu bukan milikmu, ya, itu bukan sepenuhnya milikmu. Innama huwa mulku khaliqihi wa rabbih, sesungguhnya itu milik penciptanya dan Tuhannya, termasuk harta kita, jemaah. Harta yang kita miliki, yang ada di rekening kita, yang ada di dompet kita, itu nampaknya milik kita, tapi pada hakikatnya itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Seketika Allah berkehendak untuk mengambil dari kita, kita nggak bisa apa-apa. Tapi banyak terjadi dompet hilang, habis kajian masuk dompet, uangnya hilang. Nah, kalau itu memang sepenuhnya milik kita, kita bisa ngatur kapan uang itu ada, kapan uang itu hilang. Tidak mungkin kehilangan itu terjadi, ya. Demikian pula uang yang ada di rekening kita, kalau Allah takdirkan hilang, entah karena sebab ketipu, entah karena sebab salah, apalah itu, yang jelas kita tidak benar-benar menguasai sepenuhnya, seenak kita.
Itu baru harta, belum lagi kembali kepada apa yang kita rasakan selama ini dari anggota tubuh, semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jauh dari itu semua, diri kita loh ini milik Allah. Lalu apa yang mau kita banggakan dari diri kita sehingga kita tidak mau beribadah kepada Tuhan yang telah menciptakan itu semua? Itu poin utamanya jamaah. Coba kita renungkan kehidupan kita, bisa apa kita tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, bisa apa kita tanpa sang mencipta yang maha agung, Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kita nggak bisa apa-apa, maka patutkah kita durhaka kepadanya? Patutkah kita menyerahkan ibadah bukan kepada Allah semata? Nah, ini poin utamanya. Kemudian beliau membawakan dalil-dalil yang jelas di dalam Al-Quran bahwa semua ini milik Allah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir, dalam surat Ali Imran ayat 149. Allah berfirman, dan milik Allah lah seluruh kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wa qala, dan juga Allah berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur, dan milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah segala urusan itu dikembalikan. Wa qala, dan juga Allah berfirman, innallaha lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit, sesungguhnya Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dan banyak lagi dalil-dalil tentang hal ini. Allah lah yang memiliki semua yang ada di muka bumi ini. Fal maliku lana, maka yang memiliki jiwa kita. Walikulli syai'in fil wujud, dan segala sesuatu yang nampak. Huwallazi tajibu alaina ta'atuhu, dialah yang wajib untuk kita taati. Wa fardun alaina ibadatuhu, dan wajib untuk kita ibadahi. Duna siwa, tidak ada yang kita ibadahi selainnya, bukan kepada selainnya. Lidzalik nahnu na'budullah, karena itulah kita wajib beribadah kepada Allah. Wa nahnu na'budullaha hubban lahu subhanahu, dan kita wajib untuk beribadah kepada Allah dengan penuh rasa cinta. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah SAW, niscaya Allah akan mencintai kalian. Jadi ini dijadikan dalil oleh mu'alif kalau kita beribadah itu harus menyertakan rasa cinta kepada Allah, ya, bukan terpaksa, bukan benci, ya. Makanya tadi kita sampaikan di awal bahwasanya ibadah itu harus disertai apa? Niat untuk meraih pahala Allah. Tanda kalau kita beribadah itu dengan penuh rasa cinta, bukan hanya sekedar mengerjakan tanpa ada kecintaan kepada Allah. Wa nahnu na'budullaha subhanahu tama'an fi jannati, dan juga kita beribadah kepada Allah dengan mengharap surganya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, beribadah kepada Allah dengan mengharap surga ini bukan kesyirikan, ya, karena ada sebagian kelompok yang berlebihan yang meyakini kalau kita beribadah dengan pamrih, dalam artian karena mengharap sesuatu, maka ini tandanya kita tidak ikhlas. Maka ini keliru jamaah, ya. Dan ini di antara kelompok yang menyimpang, memiliki keyakinan kita beribadah kepada Allah ikhlas itu artinya
tanpa ada janji apapun, kita tetap beribadah. Artinya apa? Tidak ada surga dan tidak ada neraka pun kita tetap beribadah kepada Allah kalau kita ikhlas. Sehingga kesimpulannya, kalau kita masih beribadah mengharap surga, berarti kita nggak ikhlas. Nah, ini ada ini pemikiran seperti ini, dan ini keliru ya. Justru tanda keikhlasan itu kita mengharap sesuatu kepada Allah. Surga-surganya Allah, pahala-pahala dari Allah, bukan dari makhluk. Ya, kalau kita mengharap sesuatu yang itu dari selain Allah, syirik jelas, tidak ikhlas kita. Beribadah mengharap pujian manusia, jelas syirik ini, tidak ikhlas. Tapi kalau kita mengharap dengan amal soleh kita sesuatu yang dijanjikan Allah, yang dimiliki oleh Allah, ini ikhlas. Maka salah kalau dia mengatakan kalau kamu ikhlas beribadah, ya kamu nggak usah ngarep surga, nggak usah ngarep pahala, pokoknya ibadah saja. Nanti dikasih ya bersyukur, nggak dikasih ya jangan marah, jangan kecewa. Nah, ini pemikiran yang keliru. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan janji iming-iming surga itu justru untuk memotivasi kita ibadah. Tapi ingat, hanya dari Allah, hanya memohon kepada Allah, tidak berharap surga kepada makhluk, tidak berharap pahala dari makhluk. Yang kita harapkan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ibadah yang disertai dengan harapan janji Allah itu keikhlasan. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biidnih. Dan Allah lah yang menyeru kalian, mengajak kalian ke dalam surga dan ampunannya dengan izinnya. Nah, ini Allah justru yang memerintahkan kita untuk beribadah mengharapkan surga. Justru orang yang meyakini beribadah yang ikhlas itu tidak mengharap apa-apa, ini yang menyimpang, menyelisih ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu na'budullaha ibti'adan an narihi wa khaufan minha, dan juga kita beribadah kepada Allah karena ingin menjauh dari neraka dan takut neraka. Ya, ini juga sama. Kalau kita beribadah karena takut neraka, kata sebagian orang, ini enggak ikhlas, enggak usah takut neraka. Waliyadzubillah. Padahal banyak Allah itu mengancam di dalam ayat-ayatnya neraka. Tujuannya apa? Agar kita takut dan kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum adzan ya? Sudah? Fadhal adzan terlebih dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit. Jadi di sini al-muallif menegaskan bahwasanya ketika kita beribadah kepada Allah itu karena kita ingin dijauhkan dari neraka, karena kita takut masuk neraka. Qala Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah, dalam surat Ali Imran ayat 192. Wahai Rabb kami, sesungguhnya siapa yang engkau masukkan neraka maka sungguh engkau telah menghinakannya. Nah, karena kita takut dihinakan oleh Allah, takut dimasukkan ke dalam neraka, kita pun beribadah kepada Allah semata. Maka faman huwal faizu fi hadhihi dunya, maka siapakah orang yang sukses hidup di dunia? Waman huwal khasir, dan siapakah orang yang merugi hidup di dunia, gagal hidup di dunia? Maka jawabannya al-faizu, orang yang sukses, wal munaffidhu li awamirillahi wa faraidihi, yaitu orang yang menjalankan perintah-perintah Allah dan kewajiban-kewajiban Allah. Al-faizu huwa alladhi ya'budullaha subhanahu haqqal ibadah. Orang yang sukses adalah orang yang beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah. Al-faizu huwa alladhi yabta'idu amma yughdibullaha mimma nahana an. Orang yang sukses adalah orang yang menjauhi apa-apa yang dapat membuat Allah murka dari apa yang telah dilarang kita darinya. Wal khasir, dan sebaliknya orang yang rugi, orang yang gagal hidupnya, huwa alladhi ya'sillaha wa yukhalifu awamirahu wa faraidahu, itu orang yang bermaksiat kepada Allah, menyelisihi perintahnya dan kewajiban-kewajibannya. Al khasiru huwa alladhi la yaqumu bi ibadatillahi subhanahu, orang yang merugi, yang gagal adalah orang yang tidak mengerjakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khasiru huwa alladhi yartakibul manahiya wal ma'asiyah, orang yang rugi adalah orang yang menerjang larangan-larangan dan maksiat-maksiat. Wa yaf'alul asya' allati nahana anha rabbuna wa khaliquna subhanah, dan mengerjakan perkara-perkara yang dilarang oleh Tuhan kita, pencipta kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza huwal khasirul haqiqi wa dzaka huwal faizul haqiqi. Maka itu kerugian, kegagalan yang hakiki, dan itu keberuntungan yang hakiki. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan sangat jelas dalam surat Ali Imran ayat 185. Allah berfirman, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka barang siapa yang selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang sukses. Pokoknya selamat dari neraka dan masuk surga, maka dialah orang yang sukses. Ini menunjukkan berarti orang yang gagal, orang yang rugi adalah ketika dia tidak masuk surga dan tidak selamat dari neraka. Nah, bagaimana caranya bisa masuk surga dan selamat dari neraka? Ya ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, jauhi maksiat Allah. Dan lagi-lagi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, coba tanya kepada kebanyakan manusia, kaum muslimin, apa arti kesuksesan menurut dirimu? Coba, sukses itu apa sih? Ya, rugi itu apa? Gagal hidup itu seperti apa? Ya, kalau ada yang menjawab sukses itu masuk surga, gagal itu masuk neraka, Masya Allah. Kalau ada yang seperti itu luar biasa. Tapi kalau kita tanya kebanyakan manusia, jangankan orang-orang kafir, orang-orang Islam, sukses itu apa? Semua pasti menjawab tentang urusan dunia.
diukur dengan apa? Dunia. Yang tentu saja yang namanya dunia itu fana. Kenikmatan dunia itu tidak abadi. Dan orang yang menganggap kesuksesan yang dia impi-impikan, kalau sudah dapat, terus mau apa? Apakah sudah menjadikan dia puas sehingga setelah itu dia kembali kepada Allah? Ya, kalau sudah sukses, angan-angannya apa? Kalau sudah sukses, nanti saya fokus ibadah. Jadi menjadikan ibadah itu nomor 2 setelah kesuksesan dunia. Yakinlah orang seperti ini kalau sudah dapat kesuksesan, dia tidak akan beribadah kepada Allah. Dia ingin mengejar kesuksesan yang lain sampai nggak ada habisnya, lalai dengan ibadahnya. Nah, maka disitulah ketika kita bisa benar-benar merasakan nikmatnya ibadah. Pokoknya ibadah, dunia itu ngikut. Ini kenikmatan yang sesungguhnya, nggak bisa dibeli jamaah. Sungguh nggak bisa dibeli. Ya, orang lain mungkin mengira kita hidup kok gitu-gitu aja. Ya, nggak pingin jalan-jalan ke luar negeri, punya mobil mewah dan sebagainya. Maka ya kita jawab, ya, Anda belum merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah, belum pernah merasakan bagaimana kita di malam hari khusyuk memohon kepada Allah sampai nangis luar biasa jemaah. Ini nggak bisa dibeli. Orang sekaya apapun coba suruh seperti itu, sesukses apapun dia dalam kehidupan dunia, kalau nggak Allah kasih hidayah, nggak bisa dia seperti itu. Maka dari itu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ibadah kepada Allah ini kewajiban mutlak, yang diantara rentetannya menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Adapun dunia itu ngikut. Dan sering saya sampaikan di dalam kajian, dalam materi yang lain, tiru para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka sudah menjadi saksi sejarah bahwa Allah itu tidak menyelisih janjinya. Apa itu? Mereka berharap akhirat, dapat dunia dan akhirat. Ini janji Allah. Kejar akhirat, niscaya Allah akan memberikan dunia dan akhirat. Ya. Tapi kalau kita mengejar dunia, maka ada kalanya kita nggak dapat dua-duanya, nggak dapat dunia dan nggak dapat akhirat. Kalau mau dapat dunia, maka fokuskan akhirat. Insya Allah dunia itu akan ikut. Dan berapapun yang kita terima, kita bersyukur. Nah, itu nikmat yang tiada tara jamaah. Bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur itu nikmat yang tiada tara. Karena banyak kita jumpai sudah punya ini, sudah punya itu, masih mengeluh hidupnya. Yakin orang seperti ini dikasih harta seberapapun nggak akan pernah bersyukur. Tapi coba lihat sebagian saudara kita yang dapat sedikit saja bersyukur, masya Allah, sampai bahkan mungkin menangis karena syukurnya kepada Allah, padahal itu harta yang remeh bagi kita. Nah, itu nggak bisa dibeli. Dan ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kita mulai dengan beribadah kepada Allah. Ya, jadi kenapa kita wajib beribadah kepada Allah? Ya karena rentetan-rentetan yang tadi kita sebutkan. Allah yang menciptakan kita, memberi rezeki kita, mengatur urusan kita. Maka kita harus beribadah kepada Allah. Dan ketika kita beribadah kepada Allah, yakinlah Allah tidak akan menyanyiakan kehidupan kita. Rezeki sudah diatur. Ya. Nah, jadi ini menunjukkan sekali lagi, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim harus tahu kalau dia itu wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau disampaikan? Tafadhal, silakan. Baik, jika tidak ada, kita akhiri. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.